Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya, Rino? Saya baik, Bu. Tapi sebenarnya saya merasa sedikit kesepian nih. Baik, Rino. Sebelum kita mulai sesi konseling, aku mau ngejelasin dulu nih kalau ada beberapa asas yang ada di dalam konseling. Nah, yang pertama itu segala sesuatu yang kita bicarakan sifatnya rahasia. Jadi yang tahu di sini cuma kamu sama ibu. Nah, yang kedua itu konseling adalah proses kolaboratif. Jadi kita bekerjasama buat mencari solusi terus terhadap masalah yang lagi kamu hadapi. Nah, yang ketiga ini peran saya adalah untuk mendengarkan, memberikan dukungan, dan juga membantu kamu buat menemukan cara untuk mengatasi masalah kamu. Nah, sebelum kita lanjut, apa ada yang mau kamu tanyain dulu? Nggak ada, Bu. Sudah paham. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Tadi kamu merasa kesepian ya? iya, Bu. Saya rasa teman-teman saya mulai menjauh. Saya tidak tahu apa yang salah dari saya. Saya mendengar teman-teman kamu menjauh. Nah, itu pasti berat banget buat kamu ya, dan bikin kamu gak nyaman. Iya, Bu. Saya merasa mereka itu tidak mau lagi bergaul dengan saya kayak gini, Bu. Pasti berat banget ya buat kamu. Coba deh, kamu apa namanya? Apa sih yang kamu pikirkan? Kenapa gitu? Apa ada alasan tertentu buat mereka tuh menjauh dari kamu gitu? Saya merasa ditinggalkan dan tidak tahu apa yang salah dengan saya. Merasa ditinggalkan pasti sedih banget ya. Biasanya apa yang terjadi saat kamu bersama mereka? Kadang-kadang ya, Bu, ya. Saya merasa mereka itu nggak mau dengerin saya. Saya merasa harus lebih keras dan tegas gitu buat didengar. Jadi kamu merasa perlu lebih keras dan tegas biar mereka mendengarkan kamu. Iya, Bu, tapi mungkin itu malah membuat mereka semakin menjauh. Mungkin kita bisa melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang kamu harapkan dari pertemanan kamu sama mereka? Saya itu cuma mau diterima dan dihargai kayak teman lainnya gitu. Itu harapan yang wajar sih. Semua orang juga pengen diterima dan dihargai. Gimana perasaan kamu setelah bicara tentang itu? Saya ngerasa sedikit lebih lega sih, Bu. Seenggaknya saya bisa ngomong dengan perasaan saya ke orang lain. Ungkapin perasaan itu emang bagus ya, dan bisa ngebantu kamu juga buat perasaan kamu tuh lebih lega gitu, daripada harus kamu pendem sendiri. Nah, apa yang menurut kamu yang kamu bisa lakukan buat memperbaiki situasi antara kamu sama teman kamu yang sekarang? Mungkin saya itu perlu lebih ngedengerin lagi mereka juga ya, Bu, ya. Mungkin bukan hanya ingin didengar. Itu ide yang bagus. Gimana menurut kamu, apa yang bisa kamu lakuin biar kamu tuh lebih mendengarkan teman-teman? Mungkin saya bisa lebih sabar dan nggak buru-buru nyampein pendapat saya. Nah, menjadi lebih sabar dan mendengarkan adalah langkah yang baik ya, Rino. Ada yang bisa kita lakukan agar kamu merasa lebih nyaman setelah mencoba ini? Mungkin saya bisa mulai dengan satu teman dulu kali, Bu, ya. Coba lebih mendengarkan. Buat kamu mau memulai itu ada yang kamu pikirkan nggak, buat apakah yang saya mau coba nih sama teman ini gitu, ada yang kamu pikirkan nggak sama itu? Mungkin ada sih, Bu. Jaki kali ya. Dia teman yang paling dekat sama saya soalnya. Nah, boleh tuh, kan kamu kan udah deket nih sama Zaki. Nah, gimana kalau kita ngebuat rencana buat bicara dengan Zaki dan mencoba lebih mendengarkan dia? Ya boleh, Bu. Saya tertarik mencoba. Saya senang dengar itu,
gimana perasaan kamu sekarang setelah kita merencanakan rencana ini? Saya ngerasa sedikit lebih optimis sih dengan obrolan ini. Maksudnya bahwa perubahan itu emang membutuhkan waktu dan usaha, dan nggak bisa tiba-tiba langsung berubah gitu aja. Apakah ada hal yang lain yang pengen kamu bicarain nih sama ibu? Saya cuma berharap sih Bu bisa balik deket lagi sama teman-teman saya, main kayak dulu, main bola, main futsal, segala macam lah. Itu harapan yang baik ya. Ya, Nah, kita bisa bekerja sama buat mencapai itu. Terus gimana kamu bisa menjaga motivasi kamu untuk terus mencoba nih? Jadi kita kayak cari motivasi kamu dan kamu tuh gak bakal berhenti di tengah jalan. hmm, saya bakal terus mengingat saya untuk diterima dan dihargai oleh teman-teman saya itu sih. Saya itu juga penting banget ya. Pokoknya pesan ibu nih, jangan sampai kamu udah usaha nih, kamu udah berusaha buat ngerasain apa ya, kayak kepercayaan teman-teman kamu buat kembali sama kamu lagi, terus kamu berhenti di tengah jalan. Itu jangan sampai kayak gitu ya. Nah, Siap. terus gimana kita kalau kita tuh membuat daftar hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk sampai di tujuan yang ingin kita capai. Oke sih Bu, coba saya bakal membuat daftar itu ya. Bagus, mari kita lihat kembali masa lalu kamu untuk memahami lebih dalam apakah ada momen khusus yang menurut kamu tuh itu yang mempengaruhi cara kamu berinteraksi sama teman-teman kamu. Saya tuh ingat Bu, waktu kecil saya sering merasa tidak didengar oleh keluarga saya. Entah itu lagi makan bareng-bareng, entah itu lagi luang. Saya selalu merasa harus lebih keras ketika mereka tuh mendengarin. Itu pasti pengalaman yang sedih ya, yang berat juga. Terus gimana kamu merasa, apakah kamu merasa pola itu tuh terbawa sampai ke pertemanan kamu yang sekarang ini? Mungkin sih iya sih Bu ya. Saya juga nggak pernah nyadar itu sebelumnya sih Bu, membawa pertemanan. Mungkin karena salah satu faktornya juga dari kecil dulu kan, kamu kayak udah terbiasa nih buat bersikap dan tingkah laku kayak gitu. Jadi secara nggak sadar tuh biasanya kamu ngelakuin itu juga untuk pertemanan kamu dulu. Nah, buat ibu, kamu udah menyadari itu langkah yang besar banget. Gimana perasaan kamu sekarang setelah menghubungkan masa lalu dengan situasi saat ini? Saya merasa lebih paham dan mengerti mengapa tuh saya bersikap seperti ini. Memahami akar masalah itu juga bagus banget ya, soalnya jadi kita tahu kayak oh ternyata masalahnya tuh di sini gitu. Kalaupun kita nggak tahu itu kan namanya juga kita nggak tahu harus memperbaiki di titik mana gitu kan. Nah, kalau kita udah memahami akar masalahnya, kita jadi bisa memperbaiki hal-hal yang harus diperbaiki. Nah, menurut kamu nih, apa sih yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini? Hmm, saya tuh perlu ya mencari cara lain untuk merasa didengar tanpa harus menjadi keras buat ngelakuin hal itu. Nah, itu benar banget ya. Nah, mari kita pikirkan beberapa cara yang bisa kamu coba. Apakah ada ide yang muncul yang bisa kamu coba nih? Mungkin saya bisa mencoba berbicara dengan nada yang lebih lembut, lebih pelan, dan memperhatikan respon dari teman-teman saya sendiri. Terus
ide yang bagus ya. Gimana kalau kita membuat latihan kecil untuk mencoba ini ide kamu? Boleh ibu, kayaknya boleh dicoba. Bagus. Ketika kamu mencoba cara baru, mungkin ada saat-saat di mana kamu merasa sulit atau ragu. Nah, gimana sih kita bisa mengatasi hal tersebut? Kamu kepikiran nggak caranya tuh gimana ya? Mungkin saya bisa mengingat ya tujuan saya dan mencoba nih untuk tetap lebih tenang dalam menghadapi itu semua. Itu strategi yang bagus banget ya. Buat saya tuh apa ya, terkesan. Nah, gimana kalau kita membuat daftar hal-hal yang bisa membantu kamu biar tetap tenang. Boleh bu, saya coba buat ya daftar ya, sekiranya buat masalah-masalah itu bisa lebih terurai dan bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kamu juga bisa nih kalau misalnya kamu lagi ada masalah, terus kamu juga bisa langsung datang ke ibu, kamu bisa mulai buat menulis jurnal. Nah, di jurnal itu kamu nanti bisa nyeritain masalah kamu, hal-hal yang kamu sebel gitu. Kalaupun nggak ada temen yang ngedengerin, tapi kalau kamu bisa nuangin itu ke jurnal, itu udah ngebantu kamu banget ya. Sekarang jadi tambahan buat kamu. Ada nggak langkah pertama yang akan kamu lakukan setelah sesi ini berakhir? Kayaknya saya bakal coba deh buat berbicara sama Jaki dengan lebih mendengarkan apa yang dia juga pikirkan, dia juga rasakan, jadi nggak cuma saya aja teman. Itu kamu boleh kalau misalnya kan kamu kan deket banget ya sama Jaki ya. Nah, kamu bisa kayak ada nggak sih unek-unek yang selama ini disimpan dari diri kamu gitu. Jadi dari situ diharapkannya tuh apa namanya, kayak kamu bisa berubah gitu. Jangan sampai hal itu terulang di kemudian hari ya. Nah, terus apa sih yang biasa kamu lakuin ketika kamu lagi ngerasa kesulitan? Ya ada nggak? Ya, kamu cara menanganinya gimana? Saya sih biasanya mencoba mengambil waktu sendiri dan berusaha buat menghilangkannya itu dengan mengatur emosi saya, dengan mengatur nafas saya pelan-pelan ya, emosi saya itu reda, terus mengingat lagi tujuan saya itu sebenarnya apa. Nah, itu bagus banget ya. Terus juga kamu kayak kalau pengen lagi kedepannya ada apa-apa atau ada masalah atau pengen sharing aja, sekedar sharing, jangan ragu buat langsung bicara aja ke saya. Kalau misalnya aku nggak bisa ya Ya, biar kamu bisa hubungan lebih lanjut. Nanti kalau misalnya ke depannya kayak kamu mau cerita nih, gue udah jalan sejauh ini gitu, kamu bisa langsung datang ke ruangan saya. oke. Oke, Ibu, kalau gitu terima kasih banyak. Saya sekarang tuh rasa lebih siap nih sekarang buat ya setidaknya mulai terbuka dengan teman-teman saya, buat mendengarkan lah, itu sih, siap. Nah, mari kita simpulkan ya, dari pertemuan hari ini kamu udah buat rencana untuk lebih mendengarkan teman-teman kamu dan juga mencari cara untuk tetap tenang di situasi yang sedang ada masalah. Ya. Nah,
Terus kamu juga tadi ibu kasih masukan untuk membuat jurnal, terus juga sama daftar yang bikin kamu agar tetap tenang ya. Terus kalau dari sesi ini apa yang perlu kamu belajar? Saya belajar bahwasannya saya perlu lebih memahami perasaan teman-teman saya, apa yang mereka mau, apa yang mereka lihat dari saya, dan nggak cuma fokus sama diri saya. Karena saya mau didengar terus apa mendengarkan teman-teman saya juga gitu sih. Bagus banget ya. Itu kamu kalau menurut ibu ya mulai sekarang itu kayak jangan lihat yang dari satu sisi aja, kamu juga harus lihat dari sisi teman-teman kamu, pandangan kamu gitu. Jadi kamu juga bersikap pelan-pelan aja. Tapi kalau kamu juga bisa nih ngomong ke teman kamu kayak kalau misalnya saya kurang atau saya lagi salah boleh teman kan pasti kan ada sisi paham atau masalah gitu kan. Nah, ibu bangga banget sama komitmen yang kamu bikin. Oke, terima kasih banyak. Saya mencoba yang terbaik yang saya bisa, dan semoga apa yang saya lakukan hari ini dan apa yang rencanakan hari ini bisa berjalan. Iya sih kamu pasti bisa buat mencoba apa ya ngelakuin rencana yang udah kita buat hari ini. Terus ya pokoknya ibu bilang sekali lagi jangan ragu buat sharing cerita atau ketemu gitu kan. Ya, ya. Semoga hari kamu ini dan seterusnya berjalan dengan baik Amin. dan lancar. Amin. Nah kalau ada apa-apa jangan lupa hubungi ibu. Siap, Bu. Pokoknya terima kasih banyak, Bu. Saya sekarang merasa lebih plong, lebih baik sekarang. Pokoknya ih, enak aja gitu sekarang. Kalau gitu saya izin pamit, Bu ya. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah mau mendengarkan saya yang mungkin masalah ini berat ya, tapi alhamdulillah saya bisa dapat teman ngomong, teman bicara. Terima kasih banyak. Nah, kalau gitu saya pamit. Sampai jumpa lagi. Iya makasih ya Abino. Nah, ya.